Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanaisha dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman siap perangkat bergerak lanjut acara ke-10 mengenai Facts API dan visualisasi data di React Native. Nah, langsung aja di sini tuh kita butuh apa aja sih? Yang pertama di sini kita harus mengubah data CSV dari tabel mahasiswa menjadi JSON. Jadi JSON sendiri itu merupakan eh, format data yang digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi dan menyimpan data. JSON berbasis teks dan mudah dibaca oleh manusia serta diproses oleh mesin. Format ini menyimpan data dalam bentuk pasangan, yaitu kunci pertamanya itu ada nama kolom dan nilainya itu adalah baris kolom. Dan mendukung struktur data seperti objek, array, string, angka, boolean, dan null. JSON sering digunakan dalam mengembangkan aplikasi web dan API karena kemudahannya dalam integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman termasuk JavaScript. JSON sangat fleksibel dari format data lainnya seperti XML dan menjadi standar untuk komunikasi data dalam aplikasi. Nah, di sini juga kita ada Fetch API yang dimana Fetch API ini UI JavaScript yang digunakan untuk melakukan permintaan jaringan HTTP request dengan menerima respon yang memungkinkan pengambilan data secara asinkron dalam aplikasi web. Fetch menggantikan metode lama seperti XML HTTPS request dengan syntax yang lebih bersih dan berbasis promise, sehingga dia memudahkan pengambilan data dari server API atau sumber daya lainnya seperti Fetch API. Pengguna dapat mengirim permintaan HTTPS seperti get, post, delete, serta memproses responsnya menggunakan promise atau asynchron atau await. Untuk informasinya, ini di sini dapat membuka eh, gimana cara penggunaan JavaScript Fetch API-nya di sini. Kemudian yang ini itu eh, gimana sih kita nanti bakal menggunakan produk jasanya. Nah, ini adalah salah satu di sini white itu dia digunakan menggunakan responnya itu promise atau asinkron. Nah, ini prosesnya itu white. Nah, kemudian di sini ada yang namanya flatlist komponen. Jadi, flatlist komponen ini merupakan komponen React Native yang digunakan untuk menampilkan daftar data dalam bentuk scrollable dan efisien, terutama ketika jumlah data yang ditampilkan sangat besar. Nah, komponen ini mengoptimalkan kinerja dengan hanya merender item yang terlihat di layar, menghindari pemuatan seluruh daftar sekaligus. Flatlist menerima props seperti data untuk menentukan data yang ingin ditampilkan, render item untuk mendefinisikan bagaimana setiap item ditampilkan, serta kayak ekstraktor untuk menetapkan kunci unik bagi setiap item. Sehingga ini berguna untuk aplikasi yang dimana dia untuk menampilkan banyak data dengan daftar yang lumayan panjang, karena ini meningkatkan responsivitas dan mengurangi penggunaan memori. Untuk informasinya di sini flatlist nanti kita bisa menggunakan import dari view flatlist state text. Kemudian nanti akan kita bikin di dalam Visual Studio Code-nya. Tuh di sini nanti kita masukkan gitu. Nah, terus selain itu ada yang namanya eh React Native eh, Web View.
Jadi ini adalah pustaka yang digunakan untuk mengembangkan menampilkan konten web dalam aplikasi React Native melalui komponen WebView dengan menggunakan WebView aplikasi dengan menyematkan halaman web langsung di dalam antarmuka aplikasi sehingga interaksi pengguna dengan halaman web tanpa harus membuka browser terpisah. Misalkan kita ingin menampilkan halaman GitHub, nanti tinggal klik tinggal klik tab dari bottom navigatornya, dia akan muncul GitHub dari akun kita sehingga dia memudahkan untuk menangani komunikasi antar halaman dan aplikasi pengguna JavaScript serta mengatur tampilan seperti ukuran, kontrol browser, React Native Web Review sangat berguna untuk menampilkan konten eksternal dan mengintegrasikan aplikasi berbasis WebView. Nah, di sini juga kita membutuhkan icon dari Van Ausen sendiri yang merupakan icon vektor yang populer serta digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi dan web yang ini berkualitas tinggi. Icon dapat disesuaikan dengan CSS. Langsung aja di sini. eh Pertama-tama kita kenapa nggak bisa? Nah, pertama-tama di sini kita butuh ke halaman bottom nav. Nah, bottom nav ini pertama kita mengimport profil dari eh, app yang dimana ini adalah halaman utama yang telah berisi link-link sosmed yang sebelumnya pernah dilakukan di acara sebelumnya. Ini adalah import profile. Kemudian home screen-nya itu adalah dari profil sendiri yang diambil dari. Kemudian di sini ada function data mahasiswa yang dimana nanti ada mahasiswa GS yang kita akan tampilkan di halaman yang kedua. Kemudian di sini kita menambahkan function web screen untuk menampilkan web view dengan GitHub yang dimana web view-nya nanti kita install dulu di sini web view. Ini kita install dengan npm install save React Native Web View. Nah, kemudian nanti ini bakal bisa digunain di tab ketiga. Kemudian di sini export default function app-nya itu yang pertama, tab pertama itu namanya profile yang berisi komponen dari home screen yang dimana ini komponennya. Setelah itu optionnya itu ini adalah font awesome yang dimana kita harus juga import library dan apa namanya icon-iconnya ke dalam sini. Jadi ini adalah user yang dipakai itu adalah icon user yang dimana ketika kita di sini cara mendapatkannya itu search aja di sini, kemudian nanti eh, nanti masuk ke React, kemudian individual import, kemudian ambil ininya. Nah, nanti diimport jangan lupa di sini. Kemudian di sini kita masukkan untuk data mahasiswa juga. Untuk komponennya itu adalah data mahasiswa. Kemudian ini juga sama GitHub saya. Itu web screen yang dimana nanti iconnya itu GitHub. Saya akan tunjukkan di akhir. Nah, setelah bottom ini, kita kan eh halaman kedua kan kita menampilkan data mahasiswa yang dimana data mahasiswa itu ini kan JSON yang udah keunduh dan disimpan ke dalam folder data. Nah, ini adalah data mahasiswanya sudah terstruktur. Kemudian di sini kita membuat mahasiswa.js yang dimana kita mengimport flat list yang dimana dia akan menampilkan list-list dari JSON-nya. Kemudian ini font awesome juga, kemudian touch opacity, linking, sama style sheet. Nah, di sini setlist-nya sendiri adalah dari data mahasiswa yang dimana eh ini ada link dari alamat dari data mahasiswanya sendiri. Ini kan ada alamat login itu telat itu. Kemudian di sini
ada icon yang dimana icon tersebut cowok itu berwarna light blue dan pink itu perempuan. Kemudian di sini item first name sama item last name yang dimana dia juga mengatur item gendernya yang dimana gender perempuan dan laki-laki berbeda warna. Kemudian di sini ada export yang dimana dia titelnya itu pengaturannya berapa, kemudian avatarnya itu berapa, kemudian card titelnya itu bold dan ini juga setelah itu ini shadownya. Pokoknya ini kayak CSS ya gitu. Nah, setelah itu kita akan membuka running aplikasi. Semoga bisa ya. Body saya penuh coy. Nah, ini adalah aplikasi yang telah dibuat, di mana ini terdiri dari 3 tab, profile, data management, dan GitHub saya. Nah, ini adalah hasil dari data mahasiswa yang menggunakan flatlist tadi, dan ini GitHub yang menggunakan web view di... Oh, oke, ini adalah tampilannya, yang dimana ini adalah GitHub-nya. Kemudian ini data mahasiswa, dan ini profile. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.